Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Internasional Semen Indonesia bersama pihak Warung Om izin untuk mewawancarai mengenai manajemen sumber daya manusia untuk tugas akhir kami. Di sini saya bersama Bapak siapa? Pak Sigit. Bapak Sigit. Nah, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya. Dan sebelum memasuki tahap wawancara, di sini kami mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Sabila Aulia Dan saya Guna Satu Rasida. Saya Jianal Sabila Bajuber. Saya Nafla Nafisatun. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Untuk sistem perekrutan karyawannya di Warung Om itu seperti apa ya? Kita sistemnya itu sebenarnya hampir sama dengan perusahaan instansi yang lain. Kita biasanya nge-hiring di platform-platform sosial media, serta juga kita membagikan informasi-informasi terhadap orang-orang terdekat. Jadi biasanya kita juga bukan cuma di sosial media kita juga, tapi juga kita pakai jasa yang lain, hiring yang lain. Jadi kayak info lokal, jadi kita pakai jasa gitu. Menurut kita lebih efektif sih. Mungkin setelah proses rekrutmennya itu, apakah karyawan di Warung Om ini dapat pelatihan setelah diterima bekerja di sini? Jika iya itu pelatihan seperti apa ya Pak yang biasanya dilakukan? Iya. Kebetulan kita tuh memiliki standar atau standar personal kerja di sini itu cukup apa ya? Ingin berbeda dengan yang lain. Sepertinya kurang lebihnya sama, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Seperti contoh kita kan ada beberapa outlet, bukan cuma di Gresik aja, ada di beberapa kota, ada di Malang, Mojokerto, Jember dan lain-lain. Jadi setiap ada yang baru, biasanya kami selain kita training dasar di sini, kita juga kirimkan ke outlet pusat. Kebetulan pusatnya ada di Malang. Seperti itu. Jadi kita biasanya kirim ke Malang buat melatih beberapa jobdesk yang kita butuhkan, menurut kami butuhkan buat kepentingan operasional kami ke depan. Secara seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu seperti apa bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan teladan seperti itu Pak? Iya, kalau kita berbicara masalah apresiasi, jujur aja selama ini kita ketika meng-hire dan mendapatkan karyawan baru, itu biasanya, mohon maaf, itu benar-benar mereka belum pernah ada di F&B ya, jadi belum, hampir 85% itu belum pernah di F&B. Jadi ketika mereka sudah di sini, menurut kami pengalaman dan ilmu yang kita share ke mereka itu menurut kami sudah menjadi bentuk apresiasi, karena itu menjadi nggak bisa dibeli lah menurut saya. Jadi mereka punya pengalaman yang mungkin ketika mereka nggak di sini pun mereka bisa pakai di mana aja. Seperti itu. Baik Pak, untuk Warung Mini, bagaimana Warung Mini mengevaluasi kinerja karyawannya itu? Ya, kalau berbicara masalah evaluasi, kita evaluasi ada setiap hari. Ya, mau evaluasi itu skala kecil, evaluasi skala besar. Kalau evaluasi skala kecil, kita biasanya hampir setiap hari kita adakan evaluasi. Kalau misalkan yang skala besar, biasanya kita setiap minggu itu kita evaluasi besar-besaran, dan ada juga evaluasi akhir bulan dan awal bulan untuk melihat performa dan kinerja mereka selama bulan sebelumnya dan untuk memperbaiki bulan yang akan datang. Jadi cukup sering ya Pak untuk evaluasi itu? Cukup sering karena kan F&B ini kita benar-benar harus menjaga banyak hal ya, terutama servis sama juga cita rasa kita kan nggak boleh berubah ya. Jadi kita harus sering-sering evaluasi, karena kan yang namanya human error dan manusiawi itu kan pastilah ada capek, mood dan lain-lain, itu kita meminimalisir itu jatuhnya kayak evaluasi. Oke, baik. Untuk penilaian khususnya apakah ada seperti KPI? Itu sih dari manajemen semua ya. Kalau penilaian, kalau dari saya pribadi sih lebih ke personalnya. Langsung ke personal. Iya. Kalau ke sana biasanya manajemen yang ngurus itu. Mungkin bisa di-spill nih Pak, langkah-langkah apa aja yang biasanya Bapak lakukan untuk mendekatkan diri kepada karyawan-karyawan? Oke. Mudah sih sebenarnya.
menurut saya menjadi sebuah manajer atau kepala outlet di suatu instansi, bahasanya pimpinan ya. Iya. Saya tidak pernah menganggap mereka bawahan saya. Saya nggak pernah menganggap bawahan saya, dan mereka pun ke saya malah jauh lebih respect daripada kita ada gap ya. Kita tetap struktural SOP ada seperti itu. Jadi kalau saya pribadi lebih seminggu sekali itu biasanya saya ngajak mereka ngopi bareng semua seperti itu, biar enjoy nongkrong bareng. Bahkan manajemen kalau kesini sering tuh traktir nih gacoan itu sama semua ya, gitulah. Jadi biar tidak terlalu tegang lah ya, kerja capek ya kan, ditambah lagi nanti kalau misalnya kita tegang juga kan ya enak ya, maksudnya banyak karyawan nanti yang nggak betah. Tapi ada juga yang karyawan ini terlalu terlalu slow ya, maksudnya ketika digitukan kan diberikan sikap seperti itu terlalu slow. Tapi ada juga yang kita pendekatan satu persatu. Jadi ketika misalnya ada permasalahan mental, sikap apapun itu, kita pendekatannya satu, nggak semua. Internal gitu. Iya, jadi personal. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang menurut saya ini kinerjanya, sorry bahasa anak muda sekarang nih kayak caper, pick me dan lain-lain kan, itu kan saya lebih pendekatan personal. Jadi saya kasih tahu langkah-langkahnya, ini kerja begini bla 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 bla. Jadi kembali lagi ke standar personal kerja seperti itu, dan lebih menghargai kerja tim dan lain-lain seperti itu sih. Oke Pak, memasuki pertanyaan mengenai waktu ya Pak. Bagaimana warung ini mengatur jadwal dan sistem shiftnya? Normal, sama, hampir semuanya sama, hampir sama dengan resto-resto lain mungkin ya. Kita sistemnya shift, jadwalnya kita atur sebulan sekali, dan selama ini belum pernah ada yang keberatan dengan jadwal shift ini karena memang udah normal di sana. Hampir sama sih semuanya, nggak ada perubahan yang lain. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana gaji dan benefit yang ditawarkan kepada karyawan? Apakah ada tambahan seperti bonus, tunjangan atau insentif? Ya, tentunya di pas di waktu interview saya di awal menawarkan gaji atau insentif itu atau juga salary ya ke calon karyawan sebelum mereka memulai atau mencoba training di sini. Itu saya selalu sebutkan pokok-pokoknya operasional nanti ke depannya seperti apa, termasuk juga salary-nya. Ketika mereka nanti keberatan ya apa-apa, kalau misalnya mau coba yang lain ya. Tapi kalau mereka tidak keberatan, kita sepakat tidak akan ada nanti di belakang seperti ini. Mereka udah, kalau berbicara masalah bonus pasti ada. Yang pertama, kita di sini seminggu sekali itu pasti ada jam lembur gitu. Dan itu dibayar. Yang kedua, kalau berbicara masalah bonus, kita juga ada PIC yang bertanggung jawab di berbagai macam jobdesk, dan itu bisa diuangkan juga. Terus ketika misalkan cuman ini tidak disebutkan di mereka, biasanya itu inisiatif manajemen atau inisiatif saya untuk memberikan bonus kepada mereka. Misal kan karyawan ini tidak tahu target manajemen, omset targetnya di sini mereka nggak tahu. Ketika target omset itu tercapai bahkan lebihnya biasanya dibalikin ke jadi diberikan ke anak-anak tapi tidak berupa uang. Berupa apa itu? Biasanya berupa barang, berupa kumpul-kumpul makan bareng-bareng. Jadi kita lebih ke kebersamaan ya. Karena kalau balik ke uang nanti 2 jam kemudian habis uang. Jadi penting kita lebih ke kenangan ya, kebersamaan. Biar lebih akrab juga ya. Yes, lebih ke sana sih. Ya. Pernah juga ada beberapa mungkin ketika owner kesini, kan owner jarang-jarang ya kesini, biasanya 2-3 bulan ya kesini. Tapi setiap kesini itu pasti semuanya dapat money secara cuma-cuma. Jadi dan itu menurut saya nominalnya
bukan cuma sebagai bonus, tapi menurut saya lumayan. Cuman ya jarang sih. Sekali sini udah pasti ada. Jadi itu di luar bonus apa itu? Di luar gaji, di luar bonus semuanya itu kayak cuma-cuma aja. Ya itu yang membuat anak-anak itu merindukan owner gitu. Seperti Oh itu. iya, untuk jam kerjanya sendiri tuh berapa jam tiap shift? Normal 8 jam kerja, semua 8 jam kerja, lembur ya 12 jam, iya 12 jam lembur. Itu pun dapat apa namanya, kalau lembur dapat istirahat 1 jam. Konsumsi dalam semua. Ya, jadi ya itu seminggu sekali dan seminggu sekali juga libur. Dapat libur. Jadi seminggu 4 ya? Sebulan 4 kali Libur. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. atas waktunya Bapak. Ya, izin minta dokumentasi Boleh. Pak. Di sini.